pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabarnya hari ini? Kami berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Renvi Dolora Putri sebagai pemateri yang pertama. Dan saya, Anisya Putri Prilandari sebagai pemateri yang kedua. Mari kita semua mempersiapkan diri untuk belajar bersama dengan hati yang gembira. Sebelum kita memulai materi hari ini, terdapat beberapa rule yang harus diperhatikan. Yang pertama, teman-teman dapat membuka e-book Active Training pada halaman 319 hingga 335. Yang kedua, menyiapkan catatan dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang menurut teman-teman penting. Yang ketiga, carilah posisi yang nyaman. Dan yang terakhir, jangan skip video ini ya. Apakah teman-teman masih mengingat materi apa yang telah kita pelajari pada video sebelumnya? Ya, betul sekali. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas mengenai Evaluating Active Training Program. Kita telah mempelajari 4 level model evaluasi program training. Yang pertama yaitu reaction, sikap belajar terhadap kesempatan training seperti kepuasan dengan keterlibatan atau apa yang dipelajari. Level yang kedua yaitu learning, pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari seperti mampu menyatakan praktik terbaik atau memiliki keterampilan baru untuk tugas-tugas di tempat kerja. Level yang ketiga yaitu behavior, perubahan dalam pelaksanaan dan penerapan keterampilan yang dipelajari dan dipraktikkan di tempat kerja. Dan yang terakhir, level yang keempat yaitu result, hasil terukur yang menunjukkan dampak pelatihan terhadap organisasi. Materi ini akan terdiri dari 6 subbab, yaitu yang pertama, onboarding. Yang kedua, leading change. Yang ketiga, coaching managers. Yang keempat, mentoring programs. Yang kelima, internal consulting. Dan yang keenam, building teams. Pada video-video sebelumnya, kita telah mempelajari part yang pertama sampai dengan part yang keempat dari buku Active Training. Dan hari ini kita telah sampai pada part yang kelima, di mana pada part yang kelima kita akan membahas mengenai the evolving role of trainers. Pada part ini terdapat 2 chapter, yaitu chapter 18 dan juga chapter 19. Namun pada video ini kita secara khusus akan membahas mengenai chapter 18, yaitu Extended Role for Trainers. Setiap organisasi akan mengalami berbagai bentuk tekanan, seperti adanya peningkatan teknologi, adanya persaingan baru yang lebih ketat, perubahan karyawan secara demografis, peningkatan globalisasi, serta tingginya harapan dari karyawan maupun dari customer. Di tengah tantangan ini, maka dibutuhkan perhatian dari seorang profesional pengembangan dan juga pelatihan. Di mana ada tantangan baru, maka harus ada pengetahuan dan keterampilan baru pula yang dicapai. Di sini peran trainer akan berubah dan terus berubah. Trainer mungkin saja akan mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk bisa membantu organisasi untuk meringankan tekanan yang sedang dihadapi saat ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa perubahan akan terus terjadi. Seorang trainer yang profesional akan sukses merangkul perubahan dan menyambut peran baru yang menyertai perubahan tersebut.
Beverly K. menyatakan bahwa trainer haruslah waspada terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia kerja. Trainer haruslah mencoba untuk mengidentifikasi tren serta tantangan di tempat kerja. Selain itu, trainer harus mampu mengidentifikasi peluang untuk memperkaya keterampilan dan mencoba untuk memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi. Seorang trainer harus selalu mencoba untuk mengembangkan dirinya. Belajarlah untuk menjadi fleksibel, melihat peluang, dan mempelajari keterampilan yang baru. Pelajari semua yang kita bisa mengenai industri, organisasi, atau perusahaan tempat kita bekerja. Dan tetapkanlah tujuan serta bangun rencana pengembangan untuk masa depan. Jadi, seperti apa peran trainer pada saat ini? Pada kesempatan ini, kita akan membahas 6 peran trainer yang akan kita eksplorasi secara lebih mendalam. Mari kita melihatnya satu persatu. Sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu onboarding. Teman-teman dapat sambil membuka ebook Active Training halaman 321 sampai dengan 323. Kesan pertama yang dimunculkan oleh organisasi merupakan sebuah hal yang penting. Untuk itu, bagaimana cara organisasi menyambut karyawan baru akan menciptakan kesan tersendiri bagi setiap karyawan. Kecocokan antara karyawan dan organisasi akan mulai terbentuk sejak proses orientasi. Untuk itu, trainer perlu untuk memikirkan apa yang dilakukan agar orientasi ini menarik, menciptakan keterlibatan dari para peserta, dan tentunya menciptakan active learning experience. Ada sebuah pertanyaan untuk kita semua. Kira-kira jika teman-teman adalah seorang trainer yang diberikan tugas pada proses orientasi, apa yang akan teman-teman lakukan dalam proses orientasi tersebut? Teman-teman boleh menuliskan jawabannya di buku catatan masing-masing. Dalam proses orientasi, terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menciptakan lingkungan pekerjaan yang nyaman bagi para karyawan yang baru. Yang pertama, pastikan bahwa karyawan baru telah menerima informasi yang mereka butuhkan untuk dapat membantu mereka bisa berintegrasi ke dalam angkatan kerja. Pastikan bahwa informasi yang diberikan merupakan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh para karyawan. Contohnya adalah karyawan baru ditempatkan ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai dengan 4 orang. Mintalah karyawan baru untuk berkeliling perusahaan dan mencoba untuk mencari di mana letak ruangan pemimpin perusahaan, letak ruangan berbagai departemen, dan lain sebagainya. Dalam proses ini, karyawan akan bertemu dengan banyak karyawan lainnya, akan menemukan jalan-jalan di sekitar gedung perusahaan, dan akan banyak belajar tentang perusahaan tersebut. Yang kedua, pastikan bahwa karyawan memahami bagaimana peran mereka cocok terhadap organisasi. Bangunlah self-esteem dari setiap karyawan dengan mencoba mengenali nilai-nilai yang mereka bawa ke dalam organisasi dan bagaimana pentingnya peran dari setiap karyawan terhadap organisasi. Contohnya, dalam proses orientasi, karyawan baru akan diperkenalkan kepada semua departemen yang ada di dalam perusahaan. Dalam proses perkenalan tersebut, akan terjadi komunikasi antara karyawan baru dan karyawan pada departemen tersebut. Karyawan baru akan mempelajari 3 hal, yaitu proyek apa yang sedang dikerjakan oleh masing-masing departemen, bagaimana pekerjaan dari setiap departemen saling bercocokkan dengan departemen lainnya, serta peran apa yang mereka mainkan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Yang ketiga, pastikan untuk memperkenalkan setiap karyawan baru kepada orang-orang yang ada di dalam perusahaan, seperti kepada karyawan lainnya.
departemen tempat mereka bekerja, ataupun kepada pemimpin perusahaan. Namun, jika pada saat proses orientasi tersebut, ternyata pemimpin perusahaan tidak sedang berada di perusahaan, maka proses perkenalan ini dapat kita lakukan dengan menggunakan teknologi yang telah disediakan, seperti misalnya menggunakan Skype ataupun Zoom Meeting. Contohnya, dalam proses orientasi, karyawan melakukan perkenalan dengan pemimpin perusahaan yang saat itu sedang tidak ada di tempat. Maka, perkenalan ini dilakukan menggunakan video conference, yaitu Zoom Meeting. Yang keempat, pastikan karyawan baru merasa bahwa mereka telah diterima, merasa bahwa mereka adalah bagian dari tim, dan bantu mereka untuk memikirkan bahwa mereka telah membuat sebuah keputusan yang tepat untuk bergabung bersama pada organisasi ini. Contohnya, dalam proses orientasi dilakukan kegiatan akronim bingo. Karyawan baru akan ditempatkan ke dalam kelompok dan bekerja sama untuk berkeliling gedung perusahaan mencari berbagai petunjuk yang dapat mengarahkan mereka untuk menemukan apa arti dari akronim tersebut. Dalam proses ini, karyawan akan belajar tentang misi dan struktur dari organisasi, lokasi-lokasi dari setiap departemen, saling mengenal dengan karyawan lainnya. Melalui pertemuan dengan karyawan-karyawan dalam organisasi selama masa pencarian petunjuk dalam permainan ini, karyawan baru akan mulai merasa menjadi bagian dari tim dan menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Perlu kita ingat bersama bahwa orientasi bukanlah sebuah event, melainkan sebuah proses. Yang artinya, saat orientasi tersebut selesai, bukan berarti prosesnya telah selesai. Banyak perusahaan yang memastikan bahwa karyawan-karyawan barunya telah memiliki teman ataupun telah memiliki coach yang akan membantu mereka. Disinilah peran penting dari seorang trainer untuk melihat bagaimana active training akan membantu dalam proses orientasi yang efektif. Orientasi yang efektif dan positif dapat kita lihat dari adanya keterlibatan dari para peserta sejak awal dimulainya proses orientasi. Sekarang, kita telah sampai pada peran yang kedua, yaitu leading change. Teman-teman dapat membuka materi ini dalam e-book Active Training halaman 323 hingga 326. Partisipasi aktif dan terlibat secara langsung adalah salah satu hal penting untuk keberhasilan proyek dalam organisasi. Oleh karena itu, trainer memiliki peran penting untuk membantu memimpin perubahan di dalam suatu organisasi. Terdapat model perubahan yang memiliki 6 langkah. Masing-masing langkah membutuhkan penyelesaian tugas yang berbeda dan spesifik. Sebagai trainer, penting bagi kita untuk mengetahui peran kita di setiap langkahnya. Langkah pertama, challenge the current state. Pada langkah ini, membahas bahwa sesuatu bisa berbeda. Misalnya, memilih masa depan yang dapat menantang untuk kita berinovasi. Individu yang memiliki ide ini biasanya individu yang memiliki tugas untuk mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan pada suatu organisasi. Perubahan ini juga dapat berasal dari luar, seperti permintaan customer. Mungkin juga berasal dari dalam, seperti banyaknya karyawan yang sudah memasuki waktu pensiun. Sebagai trainer, peran kita adalah membantu para pemimpin mengklarifikasi apa itu perubahan dan cara terbaik untuk melakukannya. Langkah kedua, yaitu harmonize and align leadership. Pada langkah ini, pastikan organisasi telah memulai proses unlearning terhadap kebiasaan lamanya. Proses unlearning ini adalah menyelaraskan kepemimpinan organisasi untuk memahami kebutuhan organisasi dan juga mengidentifikasi cara untuk fokus pada tantangan. Sebagai trainer, kita memiliki peran untuk menganalisis kesiapan organisasi untuk menghadapi dan melakukan perubahan tersebut. Dan kita juga dapat memfasilitasi diskusi di antara pemimpin organisasi. Langkah ketiga yaitu active commitment. Pada langkah ini, organisasi membuat perencanaan dalam bentuk desain,
mempertimbangkan apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus diubah, kemudian bagaimana mendapatkan dukungan dan keterlibatan karyawan, dan yang terakhir, memastikan bahwa semua telah dipertimbangkan sebelum proses perubahan dimulai. Trainee perlu mempelajari atau menemukan alat dan teknik baru untuk mengembangkan rencana perubahan yang dapat membantu semua anggota organisasi memahami perubahan yang terjadi. Sebagai trainer, kita akan melatih tim manajemen perubahan, memfasilitasi pembuatan perubahan, dan mengatasi penolakan terhadap perubahan. Langkah 4 yaitu Nurture and Formalize a Design. Pada langkah ini, organisasi memutuskan bahwa perubahan harus terjadi. Sehingga penting bagi trainer untuk mendorong agen perubahan menggunakan alat untuk memformalkan desain dengan melakukan risk assessment, memilih metrik yang sesuai, dan memanfaatkan sejumlah alat implementasi. Sebagai trainer, kita bekerja dengan banyak alat yang dapat membantu proses perubahan, dengan alat risk assessment, analisis lapangan, dan lainnya. Kita mungkin juga diperlukan untuk mengeksplorasi aspek sistem organisasi. Langkah kelima, yaitu Guide Implementation. Pada langkah ini, organisasi melakukan tindakan agar implementasi yang telah dibuat sebelumnya tetap berjalan sesuai dengan rencana. Organisasi melihat keuntungan jangka pendek sebagai bukti bahwa upaya apa yang dilakukan telah berhasil. Keuntungan jangka pendek merupakan batu loncatan yang dapat meningkatkan motivasi untuk mempercepat implementasi. Sebagai trainer, kita akan memberikan pembukaan percakapan di dalam organisasi. Langkah terakhir atau langkah ke-6, Evaluate and Institutionalize the Change. Pada langkah ini, kita menanamkan perubahan ke dalam budaya organisasi dan mengubahnya menjadi kenyataan yang baru. Langkah ini juga mendorong organisasi untuk bersiap menghadapi perubahan yang berkelanjutan. Sebagai trainer, kita mengevaluasi perubahan yang telah terjadi. Berikut merupakan contoh dari leading change. Sebuah kantor cabang dari suatu perusahaan memiliki pemimpin yang tidak mau untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Setelah kantor pusat melihat keadaan yang terjadi, kantor pusat mengirimkan trainer untuk membantu upaya perubahan pada kantor cabang. Trainer mulai merancang alat untuk mengumpulkan data, mulai membentuk tim yang akan melakukan proses perubahan, dan mendorong karyawan untuk terlibat dalam tim tersebut, serta memastikan bahwa perubahan itu akan dijadikan budaya dalam perusahaan tersebut. Kunci keberhasilan dalam mengelola perubahan adalah komunikasi yang kuat dan juga komunikasi yang efektif. Kita telah sampai pada materi yang ketiga, yaitu Coaching Managers. Teman-teman dapat sambil membuka materi ini dalam buku Active Training halaman 326 sampai dengan 327. Mengembangkan karyawan, menutup kesenjangan keterampilan, serta meningkatkan pengetahuan pada karyawan merupakan tugas manajer bersama dengan trainer. Namun mungkin saja manajer tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan tugas mereka juga. Disinilah peran kita sebagai trainer untuk melatih manajer terlebih dahulu. Sebagai trainer, kita dapat membantu manajer untuk memahami bagaimana tugas mereka sebagai seorang manajer pengembangan dan juga membantu mereka untuk mengetahui bagaimana cara menanamkan nilai-nilai pengembangan ke dalam setiap tugas yang diberikan kepada karyawan. Wendy Axelrod menjelaskan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang trainer agar dapat membimbing manajer dengan baik. Yang pertama, bantulah manajer untuk mengubah pola pikir mereka bahwa saat mereka merencanakan tugas kerja, maka pengembangan karyawan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini merupakan pemikiran jangka panjang. Misalnya saja, apa yang akan dihasilkan atau apa yang akan dicapai selama setengah tahun ke depan jika kita memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilannya. Contohnya,
Sebagai seorang trainer, kita dapat mengajak manajer untuk memikirkan apa yang akan menjadi keuntungan jika kita memberikan training kepada para karyawan. Misalnya saja, kita memberikan training mengenai digital marketing kepada karyawan. Maka hal apa saja yang karyawan bisa dapatkan? Dari training tersebut, karyawan dapat mengembangkan website dan mengembangkan promosi melalui media sosial, sehingga ke depannya bisnis akan semakin berkembang dengan adanya digital marketing. Yang kedua, tunjukkanlah kepada manajer bagaimana cara berpikir yang berbeda. Manajer dapat mulai menjalankan tugas-tugas pengembangan apabila mereka sudah dapat memikirkan tentang apa yang harus dicapai oleh karyawan dan apa yang harus dipelajari oleh setiap karyawan. Contohnya, kita sebagai seorang trainer menunjukkan kepada manajer apa yang perlu dicapai serta apa yang perlu dipelajari. Misalnya saja, karyawan mendapatkan proyek untuk menjual produk-produk perusahaan secara digital atau secara online. Dari tugas ini, hasil akhir yang dapat dicapai adalah terjualnya produk-produk perusahaan. Namun, selain itu, ada pengembangan yang didapatkan oleh karyawan, yaitu karyawan bisa mengembangkan pemahaman serta keterampilan mereka mengenai bagaimana cara memasarkan produk secara online dan melakukan promosi melalui media sosial. Yang ketiga, bekerja samalah dengan manajer untuk menganalisis skill apa yang perlu ditingkatkan oleh setiap karyawan untuk bisa meningkatkan performa kinerja agar bisa mencapai hasil yang lebih baik. Bantulah manajer untuk memilih tugas-tugas pengembangan yang selaras dengan hasil, bukan tugas-tugas pengembangan yang hanya mudah untuk dilakukan. Contohnya, perusahaan saat ini membutuhkan cara pemasaran yang lebih kreatif untuk menarik minat customer. Maka, manajer pengembangan bersama dengan trainer akan memberikan training mengenai pemasaran kreatif kepada karyawan pada bagian marketing. Sehingga diharapkan dari training ini, karyawan dapat meningkatkan skill-nya mengenai pemasaran yang kreatif. Yang keempat, bantulah manajer untuk memikirkan bagaimana cara mendelegasikan tugas-tugas kepada setiap karyawan. Manfaat bisa kita raih saat manajer memasukkan komponen-komponen pengembangan ke dalam setiap tugas yang diberikan kepada setiap karyawan. Di sini juga trainer perlu untuk membantu manajer bagaimana caranya untuk bisa memecah-mecah tugas menjadi komponen-komponen yang lebih kecil agar dapat meningkatkan keterampilan setiap karyawan. Contohnya, manajer memberikan tugas kepada karyawan untuk inventarisasi barang. Tugas ini dipecah ke dalam 2 tahap, di mana tahap yang pertama karyawan akan diminta untuk melakukan pencatatan terhadap barang-barang dari setiap departemen. Pada tahap ini, karyawan akan mengembangkan kemampuan komunikasi untuk bisa berhubungan dengan berbagai departemen untuk mencatat barang-barang yang diperlukan dari setiap departemen. Dan setelah diketahui barang-barang apa saja yang perlu untuk diganti, maka karyawan akan diberikan tugas berikutnya, yaitu untuk membeli barang-barang tersebut. Pada tahap ini, karyawan akan belajar bagaimana cara negosiasi harga. Semua hal ini diperlukan untuk mengasah keterampilan manajer. Sehingga dalam hal ini, trainer perlu untuk membuat rencana pelatihan agar para manajer bisa beradaptasi dengan lebih cepat. Pada peran ini, trainer sedang memodelkan apa yang dibutuhkan oleh setiap manajer. Trainer akan secara langsung mencontohkan hal-hal apa saja yang perlu dipelajari oleh setiap manajer. Saat ini kita sudah sampai pada waktu break. Teman-teman dapat menyetop videonya terlebih dahulu. Dan teman-teman juga dipersilahkan untuk meminum air, pergi ke toilet, ataupun melakukan stretching terlebih dahulu.
Nanti saat teman-teman sudah siap untuk belajar kembali, teman-teman dapat memulai videonya kembali. Halo teman-teman, waktu untuk sesi break sudah berakhir ya. Sekarang kita akan kembali melanjutkan materi hari ini. Materi berikutnya adalah mengenai peran trainer yang keempat, yaitu mentoring program. Sekarang, teman-teman dapat membuka e-book Active Training pada halaman 327 hingga 329. Kata mentor bermakna penasihat atau pemandu terpercaya. Dalam hubungan mentoring, setidaknya terdapat dua orang yang memperoleh pengetahuan, wawasan, dan keterampilan baru yang berharga. Hal tersebut sebagai hasil dari mentoring. Sebagai training and development profesional, mengembangkan karyawan melalui mentoring adalah peran lain yang diharapkan untuk kita selesaikan. Dalam peran ini, kita dapat melakukan yang pertama, membuat proses yang cocok untuk hubungan mentor dengan trainee. Yang kedua, merancang survei readiness untuk mentor dan trainee. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan mentoring training program. Yang keempat, menentukan cara menciptakan peluang mentoring bagi karyawan. Yang kelima, mengidentifikasi cara menggunakan media sosial untuk memfasilitasi mentoring matches. Yang keenam, membuat rencana evaluasi untuk mengukur keberhasilan program mentoring. Terakhir, menentukan pendekatan keragaman yang seimbang untuk program. Berikut merupakan contoh dari mentoring program. Ketika organisasi dan perusahaan pakaian menerima banyak pekerja baru yang belum memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup di bidang fashion, trainer membuat program perkenalan untuk pekerja lama dengan pekerja yang baru. Kemudian, sebelum program mentoring dimulai, trainer memberikan survei readiness agar dapat mengetahui pekerja mana yang cocok untuk membimbing pekerja yang baru. Setelah itu, trainer memberikan program mengenai teknik-teknik untuk membuat desain baju dan bagaimana cara mencari bahan pakaian yang baik. Pekerja lama kemudian membimbing pekerja baru dengan memberikan program tersebut. Setelah program tersebut dijalankan, trainer dapat melihat hasil akhir yang pekerja baru dapatkan, sehingga trainer dapat mengevaluasi program tersebut. Sekarang kita akan masuk pada materi yang kelima, yaitu internal consulting. Teman-teman dapat sambil membuka e-book halaman 329 sampai dengan halaman 331. Konsultan internal memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sebuah organisasi. Namun hal itu membuat mereka mengalami masa-masa yang sulit untuk tetap bisa bersikap netral. Selain itu, seorang konsultan internal juga mengalami berbagai dilema, seperti adanya tekanan untuk mengambil unreasonable project, harus mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia, serta membuat perubahan yang tidak seharusnya dilakukan. Namun, di balik semuanya itu, ternyata internal konsultan memiliki pekerjaan yang menarik, yaitu mereka akan memfasilitasi high-level meeting, serta menjadi orang-orang di balik upaya perubahan. Bev Scott dan juga Kim Barnes menjelaskan peran-peran baru dari seorang konsultan internal seperti berikut ini. Yang pertama, performance consultant. Harapan untuk peningkatan kinerja memberikan kontribusi pada peningkatan peran dari seorang performance consultant. Ini merupakan sebuah kombinasi dari seluruh sistem fokus, organisasi, pengetahuan, serta teknik pelatihan keterampilan. Di sini, performance consultant akan bermitra dengan klien untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan kinerja. Yang kedua, trusted advisor. Setiap pemimpin perusahaan akan mengalami perubahan yang cepat. Adanya kompleksitas dari lingkungan, pasar global yang kompetitif, serta adanya perubahan teknologi. Di tengah gejolak ini, pemimpin perusahaan harus tetap menjaga keselarasan
antara budaya organisasi serta harapan dari para karyawan dan juga pelanggan. Disinilah seorang konsultan internal dapat berfungsi sebagai sounding board bagi setiap pemimpin perusahaan. Seorang trusted advisor adalah orang-orang kepercayaan dari setiap perusahaan dan akan memberikan komunikasi serta reaksi yang bersifat autentik. Yang ketiga, change leader. Ketika organisasi menghadapi lingkungan bisnis yang terus berubah, maka diperlukan fasilitator yang akan membantu proses implementasi dan mendukung perubahan serta inovasi. Disinilah seorang konsultan internal mungkin akan berperan untuk memandu proses implementasi tersebut dan menjadi kekuatan pendorong yang memprakarsai sebuah perubahan di dalam organisasi. Bev Scott dan juga Kim Barnes menyatakan beberapa hal yang menjadi kompetensi dari seorang konsultan internal. Yang pertama, konsultan internal haruslah mendapatkan kepercayaan serta kredibilitas dari orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi, baik itu dari pemimpin maupun dari setiap karyawan. Selain itu, konsultan internal haruslah bersikap generalis, kompeten di berbagai bidang, namun tetap harus ahli dalam beberapa bidang untuk memastikan kredibilitasnya. Nah, sekarang kita telah sampai pada peran yang terakhir, yaitu building team. Teman-teman dapat membuka materi ini dalam e-book Active Training halaman 331 hingga 334. Manusia membentuk organisasi, menciptakan budaya, dan menentukan efektivitas organisasi mereka. Efektivitas ini tergantung pada seberapa baik individu bekerja sama sebagai kelompok. Manusia hampir melakukan semua hal dalam kelompok. Manusia tumbuh dalam keluarga, belajar di kelas, bermain dalam tim, bersosialisasi di klub, berpergian di mobil, dan bekerja di departemen. Bekerja sebagai tim adalah cara manusia menyelesaikan sesuatu. Kelompok efektif ketika anggota kelompok saling berkomunikasi dengan baik dan berfungsi sebagai sebuah tim. Sayangnya, karyawan mungkin secara kognitif mengetahui pentingnya kerja tim, tetapi mereka tidak mempraktekkan apa yang mereka ketahui. Dalam peran ini, kita akan membahas dua hal, yaitu yang pertama, team skill, dan yang kedua, team building. Dalam team skill, meliputi hal-hal seperti menetapkan tujuan yang jelas, peran yang jelas, komunikasi yang terbuka dan jelas, dan pengambilan keputusan yang efektif. Keterampilan kritis lainnya adalah mengetahui bagaimana menyeimbangkan partisipasi, menghargai keragaman, mengelola konflik, dan menciptakan suasana yang positif. Tim yang efektif adalah ketika anggota tim kooperatif dan ketika pemimpinnya partisipatif. Berikut merupakan contoh dari tim skill. Untuk mendorong diskusi seputar karakteristik sebuah tim, seorang trainer meminta tim yang baru terbentuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar atau salah. Pertanyaan dirancang untuk menciptakan diskusi, dan jawaban yang benar untuk masing-masing pertanyaan adalah tergantung. Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaannya. 1. Sebuah tim membutuhkan pemimpin yang kuat, bahkan jika pemimpin itu mengintimidasi beberapa anggota tim. 2. Tim harus bertemu hanya jika semua anggota dapat hadir. 3. Seringkali anggota tim harus melakukan apa yang menurut mereka benar, bahkan jika itu bertentangan dengan keputusan tim. 4. Keputusan konsensus umumnya memakan terlalu banyak waktu dan menghasilkan keputusan yang lemah. 5. Ketika beberapa anggota tim berbicara pada waktu yang sama, merupakan suatu yang sehat, karena itu menunjukkan energi dan antusiasme tim. 6. Tim harus meluangkan waktu di awal untuk menetapkan peran yang jelas bagi setiap anggota. 7. Sulit bagi sebuah tim untuk berhasil jika tidak memiliki tujuan yang jelas. 8.
tim lebih berhasil ketika mereka mampu menghindari konflik. 9. Sebuah tim harus menyisihkan waktu pertemuan untuk mengeksplorasi perasaan dan hubungan anggota. 10. Tim tidak boleh secara aktif mencoba membuat anggota yang pendiam untuk berpartisipasi karena mereka akan berpartisipasi ketika mereka memiliki sesuatu untuk diucapkan. 11. Dalam tim yang benar-benar efektif, anggota memiliki kesukaan pribadi satu sama lain. 12. Begitu sebuah tim mendapatkan cara kerja yang stabil, mengubahnya akan menyebabkan waktu terbuang, dan hal tersebut menjadi tidak produktif. Team building dimulai dengan cara yang sama seperti active training, yaitu kita mengumpulkan informasi dengan menggunakan kuesioner, wawancara, atau metode lainnya. Informasi yang didapatkan akan diberikan kembali secara anonim kepada tim. Dalam team building, kita mengidentifikasi aktivitas apa yang dapat membuat semua partisipan terlibat dan berbicara selama kegiatan berlangsung. Semua peran-peran ini dapat memperluas tanggung jawab, peluang, dan perkembangan kita. Nah, sekarang kita telah sampai pada kesimpulan 6 peran tambahan trainer. Nah, peran yang pertama yaitu onboarding. Dalam onboarding, pastikan karyawan menerima informasi yang dibutuhkan. Kemudian, pastikan karyawan memahami bagaimana peran mereka cocok dalam organisasi. Lalu, perkenalkan karyawan baru pada orang-orang dalam organisasi. Dan yang terakhir, pastikan karyawan baru merasa diterima, mereka bagian dari tim, dan mereka telah membuat keputusan yang tepat. Lalu, peran yang kedua yaitu leading change. Dalam leading change terdapat 6 langkah model perubahan. Langkah pertama yaitu challenge the current state. Langkah kedua, harmonize and align leadership. Langkah ketiga, activate commitment. Langkah keempat yaitu nurture and formalize a design. Langkah kelima, guide implementation. Langkah keenam atau langkah terakhir yaitu evaluate and institutionalize the change. Peran yang ketiga yaitu coaching manager. Dalam coaching manager, peran trainer adalah yang pertama, saat merencanakan tugas, maka pengembangan karyawan penting untuk dilakukan. Yang kedua, tugas pengembangan dapat dijalankan jika mereka memikirkan apa yang perlu dicapai dan apa yang perlu dipelajari. Yang ketiga, menganalisis peningkatan karyawan mana yang paling baik untuk ditingkatkan. Dan yang terakhir, cara mendelegasikan tugas kepada karyawan. Kemudian, peran yang keempat yaitu mentoring program. Dalam mentoring program, peran trainer adalah yang pertama, membuat proses untuk hubungan mentor dengan trainee. Yang kedua, merancang survei readiness. Yang ketiga, merancang dan melakukan mentoring training program. Yang keempat, menciptakan peluang mentoring. Yang kelima, mengidentifikasi penggunaan media sosial untuk memfasilitasi mentoring matches. Yang keenam, membuat rencana evaluasi. Dan yang terakhir, menentukan pendekatan keragaman. Peran yang kelima yaitu internal consulting. Dalam peran ini terdapat 3 peran baru untuk trainer, yaitu yang pertama, performance consultant. Performance consultant akan bermitra dengan klien untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan kerja. Yang kedua, trusted advisor, merupakan orang-orang kepercayaan dari para pemimpin perusahaan. Yang ketiga, change leader, yaitu sebagai pemandu implementasi dan perubahan, serta menjadi kekuatan pendorong yang memprakarsai perubahan. Kemudian, peran terakhir atau peran keenam yaitu building teams. Dalam building teams dibagi menjadi 2, yaitu team skill dan team building. Dalam team skill, tim menetapkan tujuan dan peran yang jelas. Kemudian, komunikasi yang terbuka dan jelas, keputusan yang efektif, menyeimbangkan partisipasi, menghargai keragaman, mengelola konflik, dan menciptakan suasana yang positif. Kemudian, dalam team building, trainer mengidentifikasi aktivitas yang dapat membuat semua partisipan terlibat. Saat ini teman-teman diberikan kesempatan untuk bertanya jika masih ada materi yang ingin ditanyakan.
Teman-teman dapat men-scan barcode yang ada pada video ini atau mengakses link yang ada pada video ini juga. Link ini juga sudah kami sertakan pada description box. Selain itu, teman-teman juga diberikan kesempatan untuk memberikan evaluasi kepada kami selaku pemateri dari kelompok 17. Teman-teman dapat men-scan barcode berikut ini atau dapat melalui link yang tertera pada layar ini. Link juga telah kami sertakan pada description box. Sebagai penutup rangkaian video hari ini, ada informasi menarik loh untuk kita semuanya. Saat sesi di kelas, kita sama-sama akan bermain Kahoot mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini. Untuk itu, teman-teman dapat membaca kembali ya catatannya tentang materi dari chapter 18. Pada chapter berikutnya yaitu chapter 19, teman-teman akan mempelajari mengenai New Business Realities for Trainer, yang di dalamnya terdapat pertama, Doing More with Less, yang kedua, Working with Multi-Generational Workforces, yang ketiga, Globalization, yang keempat, Working with the C-Suite, yang kelima, Vendor Management, dan yang terakhir atau yang keenam, Working with Subject Matter Expert. Hari ini, kita telah mempelajari satu materi yang baru lagi tentang Expanded Role for Trainer. Semoga dengan materi hari ini, kita semua mengetahui dan memahami peran-peran lain yang dapat dilakukan trainer. Sekian materi dari kelompok 17. Saya Renvi Dan saya Anisha, kami berdua pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.